Halo, selamat pagi Sobat Kediri. Kembali dengan liputan Sidika seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Kesiapsiagaan dalam penanganan pasien kegawat daruratan sangat diperlukan karena untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih lanjut pada pasien dan pasien tidak akan sampai meninggal. Pada hari ini Sobat Kediri, kita sedang berada pada pelatihan kegawat daruratan tim PSC Kota Kediri yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri. Kegiatan ini terdiri dari stabilisasi pasien untuk penanganan pasien yang meninggal dan transportasi serta evakuasi dari pasien kegawat daruratan. Nah, Sobat Kediri, pelatihan kegawat daruratan hari ini terdiri dari 35 orang, yang mana terdiri dari 9 puskesmas dan 2 tim PSC dari rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Kili Suci dan Rumah Sakit Gambiran. Sobat Kediri, tujuan dari kegiatan pelatihan kegawat daruratan ini adalah untuk kesiapsiagaan dan meningkatkan kapasitas dari tenaga medis dan non medis, terutama sopir ambulan dalam penanganan kegawat daruratan dari pasien. Nah, Sobat Kediri, marilah kita ikuti serangkaian kegiatan pelatihan kegawat daruratan tim PSC Kota Kediri pada saat ini. Amankan diri, pasien dan lingkungan, kemudian kita cek respon. Pak. Tidak respon, tidak bangun. Karena kita tim kesehatan, kita harus melakukan tindakan berikutnya. Oke, kita periksa. Ketika tidak ada respon, kita panggil bantuan taktis sambil kita lihat pengembangan dada dengan hitungan kurang dari 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kondisi henti jantung dan henti napas, tidak teraba nadi dan tidak ada pergerakan dada. Kita langsung melakukan RJP. Tim yang kedua datang, kita tentukan lokasi. Kita cari dari bagian iga bawah sampai ketemu prosesi sipodeus. Kita letakkan 2 jari, letakkan tangan kita kunci, kemudian kita lakukan pompa. 7, 8, 9, 1, 2, 3. Tim bantuan datang, tim menolong juga datang. 8, 9. Alat taruh di atas, mempermudah proses. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Everybody clear. Oke, Bapak Ibu, ternyata alat AED mengatakan dia harus butuh shock karena dia mengalami henti jantung dan mengalami gangguan irama jantung. Penanganan utama kalau pakai AED, dia harus dilakukan shock. Maka alat AED akan mengatakan shock deliver. Shock sudah dimasukkan. Kalau AED dia akan menggunakan instruksi lagi, begin CPR 5 cycles. So kita melakukan begin CPR. Saya tetap kompresi, penolong 2 bagian ventilasi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2. 1. Bapak Ibu pegang BVM-nya sekarang menggunakan teknik CE. Ini C dan ini E. E berada di dagu. E berada di dagu, C-nya berada pada cup yang ada di BVM. Tekniknya cup-nya dimainkan dulu, E-nya ditarik untuk head chin lift-nya. C-nya dimainkan dulu untuk menekan BVM-nya, cup-nya BVM ke pipi, E-nya untuk menarik dagu sehingga dia akan menimbulkan gambaran head chin lift-nya. Konsepnya, ventilasi tidak berupaya untuk mengembangkan dada, hanya mengangkat supaya dada terangkat. Jadi hanya dada terangkat saja ketika ventilasi. Kita lanjutkan, Bapak. Jalankan lagi. Kita pakai manual.
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1
4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 9, 30. Baik Bapak Ibu, saya percepat. Ini sudah 5 siklus. Oke. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih tidak ada nadi dan tidak ada pernapasan. Kita lanjutkan dengan CPR lagi. SAS. Oke. Switch. Jadi tetap switch ya Bapak Ibu ya. Skenario-nya Bapak Ibu, sekarang sudah ada nadi tapi tidak ada nafas. Jadi sudah ada nadi tapi tidak ada nafas, maka penanganannya adalah menggunakan teknik rescue breathing. Jadi rescue breathing caranya adalah ini double easy clamp. Jadi double. Jadi penolong pertama bagian balonnya, kemudian bagian yang ventilasi dia double, 2. Begini. Kalau begini dengan hitungan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 5.000. Baik, sampai kurang lebih 20 kali. Kompresi ini tidak boleh lebih daripada sepertiga posisinya. Karena kalau kita belajar tidal volume Bapak Ibu, kebutuhan manusia itu hanya kurang lebih 500-an. Padahal di sini adalah isinya adalah 1.500. Jadi cukup sepertiganya saja Bapak Ibu. Jadi tidak boleh over. Setelah cek 2 menit, evaluasi setiap 2 menit, setiap 2 menit dan setiap 2 menit. Kalau kita rescue breathing Bapak Ibu, itu kurang lebih 20 kali kita memberikan ventilasi. Selama 20 kali, setelah itu selesai, kita cek nadi lagi. Dan juga pernafasan. Kalau itu sudah ada, sudah kembali semuanya, kita posisikan posisi tetap seperti ini, tidak ada posisi recovery atau miring mantap, sudah tidak ada lagi. Cukup lurus seperti ini. Berikutnya langsung kita akan evakuasi ke fasilitas Yankes yang terdekat. Konsepnya CPR-nya seperti itu. Baik, sekarang kita praktekkan pada bayi. Bayi ada yang menggunakan AED, ada yang tidak, tergantung masing-masing. Ada bayi di mana dia mengalami tenggelam, Bapak Ibu ya. Kondisinya tenggelam, kemudian diambil, kita selamatkan korbannya. Sekarang kita pakai 1 orang penolong dulu. Kalau 1 orang penolong Bapak Ibu boleh menggunakan teknik yang seperti ini. Jadi ini adalah puting bayi. Kita tarik garis imajiner ke tengah, ke midsternumnya. Kita berikan 2 kali atau pijatan pada di antara puting susu tadi. Kalau 2015 konsepnya menggunakan teknik yang seperti ini. Tapi kalau dengan 2020 dengan 1 orang penolong boleh langsung menggunakan 2 ibu jari. Sama saja. Kerjanya juga sama saja. Kalau pada bayi siklusnya adalah 15/2 ventilasi. 15/2 ventilasi. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau kita sendiri hanya just compression only. Hanya kompresi saja, lanjut saja. Tapi kalau punya teman bawa BVM 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dilakukan kurang lebih sampai 40 kali. Atau 2 menit. Indikatornya kalau tidak pakai timer, kita menggunakan hitungan 40 kalinya. Kalau pakai timer itu waktunya harus 2 menit. Baru kemudian dilakukan evaluasi. 40 siklus. Yap. Evaluasinya kalau pada bayi kita tidak menggunakan nadi karotis, tapi kita menggunakan nadi brachialis. Datang, cek nadi, brachialisnya tidak ada respon, tidak ada nadi, baru cek respon. Awal cek respon, kemudian baru nadi brachialisnya. Respon tidak berada di pundak, tapi berada di telapak kaki. Sampai dia tidak berespon. Gambarnya seperti itu Bapak Ibu.
DRCIB-nya sama. DRCIB-nya sama. Jadi gambarannya, penanganannya seperti itu konsepnya. Kalau ada AED, dimaksimalkan pakai AED. Kalau tidak ada AED, dimaksimalkan ventilasi dan juga kompresinya. Sampai nanti dia kembali, atau Bapak Ibu kelelahan, atau timnya sudah mulai kehilangan tenaganya. Seperti itu. Karena AED mungkin saja AED itu di masing-masing vaskes ada yang tidak, sehingga kalau tidak ada kita maksimalkan kompresi dan ventilasi. Kalau kita yang paling bagus Bapak Ibu, sekarang indikatornya, jadi kalau benar-benar mau dihitung beneran, karena sebenarnya konsepnya itu bisa dihitung, biar ROSC itu biar terjadi, atau return of spontaneous circulation itu terjadi, itu bisa diukur dengan cara CCF-nya itu pada rentan 60-80. CCF dihitung dari satu kali siklus pada dewasa ya Bapak Ibu ya, itu pada rentang di antara 15-18 detik. Bayangin aja Bapak Ibu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Jadi dengan alat ini kita akan melihat kedalaman kompresinya. Kalau dia menilai bahwasanya dia kompresinya sudah dalam, dia akan menyentuh level yang paling tinggi sampai dia benar-benar dikatakan sudah kedalamannya sudah terpenuhi, kurang lebih 5 cm karena dia orang dewasa. Gambaran ini sudah menggambarkan kalau kompresi saat ini adalah sudah sesuai dengan 5 cm kedalamannya, seperti itu. Oke. Baik, yang dimaksud dengan ventilasi, adekuat ventilasi adalah ketika Bapak Ibu nanti memberikan ventilasi, dada ini hanya terangkat seperti ini. Jadi di sini ada indikatornya. Pompanya harus garis. Kalau masih warnanya kuning berarti dia belum tercapai. Kenapa kita gunakan alat ini? Memang di pendidikan kita ajarkan agar anak-anak paham bahwa kita butuhkan tadi ketepatan dan kecepatannya jelas. Jadi bukan hanya sekedar mempas saja. Mungkin kalau kita lihat beberapa manekin hanya yang lama hanya muncul warna hijau atau merah di bagian kiri dadanya, tapi ini akan tertunjukkan hasilnya juga. Harapan kita kalau kita sudah belajar ini, kita gunakan alat ini, nanti ketika kita mengikuti pelatihan yang terstandar, mereka juga gunakan alat yang sama dan hasil indikatornya bisa dinilai. Jadi hasil ujian kita kalau melakukan BLS itu dari hasil performa di sini, gitu. Halo, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Kasih Yankes Dinas Kesehatan Kota Kediri dan juga pengelola program daripada PSC Dinas Kesehatan Kota Kediri. Saat ini sedang bersama Bapak Koko Widiantoro SKM dan juga Bapak Aris Andrianto AMD-Kap. Selamat pagi Bapak Koko. Pagi Mbak. Selamat pagi Bapak Aris. Pagi Mbak Tio. Pak Koko dan Pak Aris, untuk saat ini kan sedang diadakan pelatihan kegawat daruratan untuk tim PSC ya. Ini yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri. Nah, acara pelatihan seperti ini apakah setiap tahun sekali atau bagaimana Bapak? Di tahun 2022 ini kita melakukan ada 1 kali. Sebelumnya kita ada pertemuan-pertemuan dengan tim, istilahnya kita koordinasi, kita evaluasi. Terus yang kedua nanti mungkin di bulan depan atau setelah Hari Raya Idul Fitri mungkin kita ada lagi pelaksanaan kegiatan seperti ini, tapi dengan istilahnya dengan peserta yang berbeda. Istilahnya kita di Puskesmas ada tim-tim untuk pelaksanaan kayak penanganan gawat darurat, pelaksanaan P3K. Nah, itu nanti kita akan latih lagi mereka. Kalau idealnya memang setiap tahun harus kita lakukan, meskipun dalam artian 1 kali tidak apa-apa, istilahnya kita upgrading atau meningkatkan kapasitas dari tenaga kesehatan di Puskesmas. Seperti itu Mbak. Oh iya, seperti kemudian untuk
tim PSC di Kota Kediri ini sendiri kan terdiri dari puskesmas sama rumah sakit. Nah, untuk penunjukan sebagai tim PSC itu siapakah yang menentukan? Apakah dari dinas atau masing-masing dari instansi Vaskes? Gimana Pak Aris? Terima kasih Mbak Dewo atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Pak Kasih Yankes, Pak Koko telah mempercayai kita untuk mengadakan kegiatan hari ini. Perlu diketahui untuk penunjukan tim PSC itu kita buat bersurat. Jadi masing-masing instansi kesehatan seperti rumah sakit, klinik swasta maupun puskesmas itu kita surati siapa yang nanti akan ditunjuk sebagai wakil PSC masing-masing instansi tersebut. Perlu diketahui juga bahwa PSC tidak hanya dari unsur kesehatan. Di dinas kesehatan ini kita melibatkan juga OPD yang ada di pemerintah Kota Kediri, misalnya BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, bahkan Damkar kita libatkan juga dalam kegiatan PSC 119 di Kota Kediri. Seperti itu ya. Kemudian untuk kegiatan dari tim PSC sendiri selain pelatihan kegawat daruratan ini di Kota Kediri sendiri, tim PSC kegiatannya seperti apa Pak selama ini? Untuk kegiatan kita sementara kemarin pada waktu pandemi Mbak, pandemi kita juga ikut berperan serta dalam artian kalau ada istilahnya pasien di rumah butuh bantuan kita menyediakan tenaga dari 9 puskesmas juga menyediakan tenaga. Kita juga dapat bantuan dari BPBD, dari Satpol. Seperti kita dapat bantuan ambulan di isoter itu, nah itu ada sekitar 3 buah ambulan. Di samping itu kita juga kemarin mendapatkan bantuan dari Rumah Sakit Gambiran karena ada ambulan kita yang istilahnya dipakai di Rumah Sakit Gili Suci, akhirnya kita bisa mendapatkan dari Rumah Sakit Gambiran pada waktu puncak kasus COVID sekitar bulan Juli, Agustus sampai dengan September. Terus kemarin di 2022 kita juga melakukan istilahnya juga evakuasi terhadap pasien-pasien COVID yang melibatkan 9 puskesmas dan juga evakuasi ke isoter. Seperti itu. Oh ya, Bapak, untuk tim PSC ini sebenarnya di Kota Kediri itu berdirinya sejak kapan ya Bapak untuk tim PSC itu? PSC di Kota Kediri itu kita mulai embrionya sejak 2019. Berarti sebelum ada pandemi? Betul, sebelum ada pandemi kita konsep dalam artian sebagai ujung tombak penanganan gawat darurat di Kota Kediri. Terus kemarin di 2020 kita pandemi itu akhirnya karena di 2020 itu yang pandemi pertama itu karena semua istilahnya semua vaskes juga terdampak, akhirnya kita fokus ke penanganan pandemi. Untuk seperti istilahnya untuk gawat darurat di rumah sakit, angka hunian di rumah sakit untuk kasus-kasus umum juga istilahnya ikut berpengaruh. Yang paling banyak memang pandemi kemarin, pandemi COVID. Mudah-mudahan ke depan kita bisa eksis karena mungkin kalau istilahnya pandemi semoga lekas hilang, lekas selesai, kita bisa fokus ke program-program kesehatan yang lain. Untuk Pak Aris, kalau untuk syarat-syarat menjadi anggota tim PSC itu harus yang seperti apa Bapak? Sebetulnya syarat-syarat anggota PSC itu tidak ada syarat khusus tertentu, cuma kita ada beberapa kriteria. Jadi ada tim PSC itu sendiri yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, nanti ada tim PSC Puskesmas, jadi masing-masing puskesmas itu mempunyai tim PSC tersendiri. Jadi kalau ada kejadian kegawat daruratan itu bisa konsultasi langsung atau tindakan langsung dilakukan oleh puskesmas tersebut. Salah satunya seperti ini, kita mempersiapkan di lapangan, jadi melatih teman-teman puskesmas di Kota Kediri ini untuk terampil dalam kegawat daruratan, masalah-masalah yang ada di puskesmasnya nanti bisa diatasi. Terus ada lagi kita kedepannya nanti ada namanya relawan. Jadi angan-angan kita Pak Koko ya, jadi kita mempunyai aplikasi. Di situ ada aplikasi yang bisa di-download di Play Store nantinya. Itu kita jika ada kejadian darurat tinggal tekan namanya panic button. Jadi tinggal tekan panic button,
nanti dari di call centernya itu sudah ketahui di mana posisi kejadian tersebut. Terus dari call center itu nanti menugaskan teman-teman di puskesmas atau rumah sakit ataupun yang dinamakan relawan ini tadi. Jadi siapa yang jadi relawan? Ini boleh masyarakat umum, boleh siapa saja jadi relawan. Fungsinya relawan itu memberitahu informasi awal. Jadi awal kejadian itu mereka bisa menginformasikan ke call center kejadiannya bagaimana, kondisi pasiennya bagaimana, telah dilakukan apa gitu. Jadi tidak harus kita kontribusi sebagai dari PSC, tidak harus jadi intinya jadi tim, jadi relawan masyarakat itu pun merupakan kontribusi yang besar bagi kita. Untuk aplikasi itu sendiri berarti masyarakat Kota Kediri bisa ya untuk mengunduh di aplikasi di Play Store nanti? Bisa. Kita punya aplikasi Si Jari Sakti namanya, sistem jaringan informasi terpadu Kota Kediri. Jadi nanti bisa dicari di Play Store, jadi Si Jari Sakti 119. Terima kasih banyak Pak Koko, Pak Aris atas waktunya. Semoga tim PSC semakin eksis, semakin sukses, dan Sobat Kediri yang ada di Kota Kediri tetap selalu sehat. Terima kasih. Nah, Sobat Kediri, kesiapsiagaan dari petugas kesehatan atau khususnya tim PSC memang sangat diperlukan karena agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut dari pasien dan juga pasien tidak akan sampai meninggal karena adanya penanganan yang cepat, akurat, dan yang benar. Nah, Sobat Kediri, demikian kegiatan liputan kita pada hari ini pada pelatihan kegawat daruratan tim PSC Kota Kediri yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri. Jangan lupa Sobat Kediri, tetap selalu sehat, jaga kesehatan, dan salam germas. Sehat, bugar, produktif, ceria. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.